percaya sama saya, kalau bangsa ini tetap seperti ini, tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan pernah menemui kemajuan. Dalam ajaran Jawa itu kita mengenal saudara-saudara gaib yang disebut sebagai Sadul Papat Kalimo Ajar. Sadul itu artinya saudara, papat itu 4, dan yang kelimanya adalah pusat. Di sini kita akan menguraikan bahwa apa yang kita kenal sebagai Sadul Papat Kalimo Ajar itu yang viral atau yang sudah dikenal banyak itu masih kurang lengkap kalau kita kembalikan kepada rujukan rontal yang asli atau naskah-naskah kuno yang asli. Jadi sebenarnya seluruh naskah rontal yang kita warisi, saudara kita itu ada 7. Yang tertua itu apa yang kita kenal sebagai Kaki Among dan Nyi Among. Ini yang kadang-kala disebut tapi dilupakan keberadaan. Padahal fondasi dasar dari setiap manusia itu adalah Kaki Among dan Nyi Among. Nah, Kaki Among ini saudara gaib kita yang diwujudkan dalam bentuk warna putih. Sedangkan Nyi Among diwujudkan dalam bentuk warna merah. Jadi filosofi inilah yang dikembangkan, dipakai oleh raja-raja Nusantara masa lalu menjadi dasar negara sejak masa Bahula. Jadi merah putih itu sudah dipakai sejak zaman sebelum Mojopahit untuk mengingatkan kita kepada Bapak dan Ibu gaib kita masing-masing, di mana Bapak dan Ibu gaib kita ini selalu menjaga kita. Dikatakan Bopo itu ada di depan, Ibu itu ada di belakang. Bopo itu berwarna putih, Ibu itu berwarna merah. Ini pada akhirnya disimbolkan dalam sebuah bendera atau istilahnya pataka pada masa lalu, yaitu bendera merah dan putih. Jadi para pendiri negara kita itu sebenarnya paham filosofi ini, cuman kadang-kala apa yang dipahami oleh para pendiri negara kita itu kurang bisa dikenal oleh generasi-generasi selanjutnya. Pada akhirnya ada keterputusan ketika negara kita masih mempergunakan merah putih sebagai lambang negara, tapi tidak dipahami secara benar makna dari merah putih tersebut, sehingga pada akhirnya berkembang sebuah pengertian merah berani putih suci. Itu pengertian terkemudian, tidak menyentuh dasar filosofis, tidak menyentuh dasar spiritual, sehingga pada akhirnya ketika sebuah bangsa memegang simbol-simbol suci tetapi tidak memahami simbol-simbol tersebut, akhirnya ada ketidaksinkronan pada bangsa tersebut. Ketika dia memegang sebuah lambang-lambang sakral, tetapi dia tidak paham lambang-lambang itu apa maknanya, apa spiritualitas yang harus dijalani, sehingga pada akhirnya ada semacam ketidaksinkronan kepada bangsa ini. Maka sudah waktunya kita ini mulai kembali menggali filosofi tersebut, kita angkat, kita kembangkan, kita wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, untuk kemudian kita usahakan sinkronis kepada generasi selanjutnya.
Sinkretas yang kita maksudkan adalah kita harus kembali memahami ajaran-ajaran. Karena bangsa ini sudah melupakan ajaran-ajaran leluhurnya. Sebuah bangsa yang melupakan ajaran leluhurnya sudah dapat dipastikan bangsa tersebut tercerabut dari akar masa lalu, akar sejarah, dan akar yang sudah tertanam ribuan tahun lalu. Dengan demikian, bangsa yang semacam itu akan mudah terombang-ambing, mudah ikut tren yang tidak berguna, dan pada akhirnya hanya menjadi bangsa budal, hanya menjadi bangsa yang menjadi market penjualan. Karena kita tidak punya akar sudah kita lupakan. Oleh karenanya sinkretas itu harus dimulai dari sini. Kita harus mengenal kembali, menggali kembali ajaran-ajaran luhur kita yang sudah lama tenggelam atau ditenggelamkan. Percaya sama saya, kalau bangsa ini tetap seperti ini, tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan pernah menemui kemajuan. Anda butuh bukti, mari kita lihat. Kita tidak usah jauh-jauh, kita tengok bangsa Jepang. Mereka masih mengakar dengan ajaran leluhur. Kita tengok Cina, mereka masih mengakar dengan ajaran leluhur. Bahkan mungkin bangsa yang kontroversial, Israel, itu luar biasa mengakar dengan ajaran leluhurnya. Bahkan sebuah tanah yang dijanjikan 3000 tahun yang lalu, tanah perjanjian, masih dikejar hingga hari ini. Tanah yang ditempati oleh warga Palestina. Kita nggak mempermasalahkan apakah itu benar atau tidak. Di sini kita mempermasalahkan bahwa Israel masih terikat kuat dengan leluhurnya. Dan tanya, apakah Eropa juga maju karena terikat dengan leluhurnya? Iya. Eropa pernah membuang akar leluhurnya selama 1000 tahun. Apa yang terjadi? Eropa ada dalam masa kegelapan, Dark Age. Baru ketika Eropa kembali ke akar Yunani kuno, akar leluhurnya pada abad 15, maka Eropa maju sampai hari ini. Anda titeni, Anda perhatikan, semua bangsa yang maju pasti memiliki akar leluhur masing-masing. Dan Anda titeni, bangsa yang tidak maju-maju adalah bangsa yang membuang akar leluhurnya. Contohnya bangsa kita. Malaysia sekarang sudah mulai kembali ke akar kemelayuannya. Yang masih belum sadar kita. Ada yang ke barat-baratan, ada yang ke Yahudian, dan di Bogor ini mohon maaf banyak yang ke Yaman. Boleh Anda itu mengambil hal-hal yang baik dari luar untuk kita. Jangan lupakan akar leluhur Anda. Jangan cabut akar leluhur Anda. Dan Anda tidak akan kemana-mana.
Ini yang saya maksud, tidak ada sinkronitas bangsa ini dengan lambang merah putih. Ketika kita tanya kepada Rizka, merah putih itu asalnya dari mana? Mereka itu tidak bisa jawab. Paling bangga dikatakan merah dari putih suci. Padahal sebenarnya akarnya jauh lebih dalam. Itu mengacu kepada saudara tua kita yang kita anggap sebagai Boponto dan Ibu Nto, di mana dia hadir ketika seorang ibu merasakan hendak melahirkan. Ketika ada kerentak, dalam istilah Jawa itu kerentak, ibu merasakan kelahiran jabang bayi, maka muncul saudara tua kita yang disebut kaki among minyak. Dalam pandangan batin, kaki among itu memunculkan cahaya putih, dan among memunculkan cahaya. Kaki among itu sifatnya maskulin, sehingga dia berjalan depan sebagai pengawal. Sedangkan ini among itu ini dia menyokong di belakang, merawat kita sepanjang hidup kita. Setelah kaki among dan ini among itu muncul, kemudian disusul keluar apa yang dikenal sebagai kakang kawah. Ketika ketuban pecah, itu muncul saudara kita yang disebut kakang kawah. Kemudian disusul ketika jabang bayi lahir setelah kakang kawah keluar. Jabang bayi lahir itu dibarengi dengan keluarnya darah. Itu saudara kita lagi. Yang ketiga, setelah darah keluar dan jabang bayi keluar, yang muncul adalah plasenta atau adiayanya. Itu saudara kita lagi. Dan yang terakhir, ketika plasenta itu lepas, sisa plasenta yang ada di pusar jabang bayi itu lepas. Biasanya ada pusar, biasanya 3 hari itu lepas, itu normalnya 3 hari, tapi biasanya juga lebih. Karena anak saya juga ada yang pas 3 hari, ada yang juga lebih dari 3 hari. Nah, lepasan bekas pusar di jabang bayi itu yang disebut saudara pusar. Apakah semua saudara sudah muncul? Masih ada satu lagi, yaitu saudara gadek yang lahir berbarengan, tidak ada jeda waktu dengan jabang bayi, yang disebut moyongoseto. Jadi kalau darah tadi kan keluar, otomatis kan ada jeda, baru jabang bayi lahir. Yang namanya moyongoseto ini nggak ada jeda. Jabang bayi lahir procok, moyongoseto ikut. Karena kita katakan beberapa saudara, kaki among, nini among, kakang kawah, detik, adi-ari, pusar, dan yang ketujuh moyongoseto. Di dalam pasal Islam dalam ajaran Sunan Kalijogo, moyongoseto ini disebut makdur sarfe. Nah, ini juga bodyguard gaib. Jadi tugasnya adalah untuk mensterilkan tubuh kita dari berbagai macam virus, sehingga ada dikatakan bahwa manusia ini punya pengobatan ajaib. Jadi tidak perlu dikit-dikit minum obat. Manusia kalau ada yang kerja di nakes nih, karena memang sebenarnya seperti itu. Kita butuh ke rumah sakit hanya dalam 2 kondisi: kecelakaan dan melahirkan. Selain itu sebenarnya tubuh kita
ini punya mekanisme untuk memperbaiki diri sendiri. Siapa yang bertanggung jawab itu? Moyo. Ketika Anda kebanyakan mengkonsumsi obat-obat medis, sama saja sebenarnya melumpuhkan kerja moyo. Makanya sekarang banyak orang sakit, makan keliru dikit sakit, jatuh dikit mati. Zaman dulu, kecil saya lahir tahun 9. Orang jatuh dari pohon kelapa itu paling 3 hari sakit, habis itu manjat lagi besok. Orang sekarang jatuh dari pohon kelapa ICU udah dimakan. Karena moyo setonnya sudah. Jadi kita bahas 7 saudara. Sedangkan yang berhubungan dengan merah putih itu adalah sudah berhubungan kaki api. Refleksi yang bisa kita dapatkan malam hari ini, marilah kita berusaha kembali untuk menggali ajaran leluhur yang berdasarkan rontal warisan yang kebanyakan sekarang simpan kita. Itu semuanya sebenarnya berasal dari Jawa, berbahasa Jawa Kawi, yang di sana termuat ajaran leluhur Jawa Kuno yang mengantarkan leluhur kita penuh kejayaan, baik dari segi materi maupun spiritual. Sekarang kita lihat bangsa ini, materi hancur, spiritualitas juga nyungseng. Apa yang bisa kita lakukan? Ke Dato' Medan, pusatnya itu ada di Jawa Tengah, daerah Magelang. Kekuasaannya sampai ke Filipina, Champa, Vietnam, Kamboja, tahun 800 Masehi. Baru 200 tahun Nabi Muhammad lahir. Jawa itu sudah bisa menguasai wilayah Laut Cina Selatan. Peninggalannya kalau dengan mau menengok, Borobudur, Prambanan, Candi Ratu Boko, Kalasan, itu peninggalan Medan. Jadi kalau dikatakan Mojopahit itu luas wilayahnya, sebenarnya lebih luas Medan. Kan ada anekdot di Kamboja, sampai sekarang ada anekdot menakut-nakuti anak kecil yang nakal. Kalau kamu nakal, awas dibawa orang Jawa. Sampai sekarang saking mengerikannya orang Jawa. Bahkan di Thailand itu sampai sekarang ada salah satu jurus kickboxing yang namanya orang Jawa melempar tombak. Itu Jawa zaman dulu, zaman sekarang, ya jangan dia. Paling-paling Sundorok di Jawa Timur, itu prestasi yang luar biasa menyenangkan. Itulah sebenarnya akar kita Indonesia Malaysia satu, Nusantara. Jadi kalau kita mau kembali menggali ajaran leluhur Nusantara, artinya kita benar-benar paham kepada merah putih yang setiap 17 Agustus kita kibarkan. Tanpa memahami itu, sinkronitas tidak akan terjadi. Dan kita tidak akan kemana-mana. Kita hanya menjadi bangsa babu, kedebal, yang kadang-kadang
tuan rumah dijadikan babu. Ini yang harus kita kembali kita sadarkan generasi-generasi selanjutnya. Walaupun generasi yang tua-tua sudah susah disadarkan, kalau Romo atau Yunus seperti ini kan jarang. Kebanyakan yang tua-tua itu sudah kata orang Jawa minta kebrak. Banyak yang sudah berpaling kiblatnya. Ibaratnya kalau kiblat kita harusnya berbeda, nah sekarang berputar ke arah sana, entah di mana. Harusnya uang itu bisa kita membangun bangsa ini, atau disetorkan ke sana. Nah itu yang harus kita sadar. Jadi boleh lah ke sana, tapi ya jangan jor-joran. Tiap tahun pergi ke sana, tiap tahun pergi ke sana, tiap tahun pergi ke sana. Ya sana senang suke. Kita nyungsep. Itu yang harus kita sadar. Boleh kita mengambil ajaran benar, tapi jangan lupakan bentuk. Itu refleksi kemerdekaan pada tahun ini dan fokus kepada bendera merah putih yang sekali menyimbolkan kaki Among ini. Demikian sebenarnya coba saya padatkan, tapi ini kayaknya udah panjangan nih. Tidak mengapa nih di matur nuwun satu hal